Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jika di antara kalian maupun anggota keluarga kalian yang hari ini dalam kondisi sakit, mari kita sama-sama mendoakan semoga yang sakit pada hari ini Allah berikan kesembuhan, Allah berikan nikmat kesehatan, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, telah kita pelajari, telah kita simak bersama mengenai materi ibadah haji. Selain ibadah haji, yang berkaitan dengan Ka'bah yang ada di Mekah, ada juga ibadah umroh. Nah, seperti apa ibadah umroh tersebut? Nantinya pada pemaparan hari ini akan dijelaskan tentang ibadah umroh itu seperti apa. Kita awali terlebih dahulu pada pengertian dari ibadah umroh. Sebenarnya, apa sih ibadah umroh itu? Adapun ibadah umroh tersebut ialah dari segi bahasa, artinya adalah ziarah. Artinya adalah ziarah. Ziarah bermakna mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah kepada Allah disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maknanya bahwa ketika nanti kalian menziarahi Ka'bah, Ka'bah yang dimaksud ini adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Tentu harus niatnya untuk beribadah kepada Allah. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Karena mungkin ibadah haji akan berbeda dengan ibadah umroh. Bagaimana syarat-syarat tertentunya nanti akan dijelaskan pada pemaparan selanjutnya. Berlanjut pada dalil umroh, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji. Wa atimmu itu dan sempurnakanlah ibadah haji, al-hajja ibadah haji, wal umrata dan umrah lillah karena Allah. Dari sini kita ketahui bahwasanya inilah dalil dari ibadah umrah. Dan hukum umrah adalah fardu ain atas tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan syaratnya ialah mampu. Jadi ibadah umrah ini hukumnya adalah fardu ain dan dihukumkan pada setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Tidak wajib. Ya, artinya ini diwajibkan atau difarduainkan kepada yang mampu. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui pengertian, hukum, dan juga dalil tentang umrah, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam umrah. Ya, macam-macam umrah. Umrah itu ada dua, yaitu umrah wajib dan umrah sunnah. Umrah wajib dilaksanakan pada rangkaian ibadah haji dan pada batas waktu haji atau bulan-bulan haji. Dan umrah sunnah bisa dilaksanakan kapan saja, dengan catatan di luar batas waktu haji. Jadi ada dua macam umrah, yaitu umrah wajib dan umrah sunnah. Umrah wajib dilaksanakan pada bulan haji dan termasuk rangkaian ibadah haji. Kalau umrah sunnah itu merupakan umrah yang dapat dilakukan
sewaktu-waktu dan dengan catatan di luar batas waktu haji. Inilah macam-macam umroh. Selanjutnya, ada syarat wajib umroh. Nah, syarat wajib umroh itu ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat adalah merdeka. Dan yang terakhir ialah mampu. Inilah syarat wajib dari umroh. Agamanya harus agama Islam. Kemudian dalam kondisi atau dalam saat kondisinya sudah balik. Kemudian berakal sehat, tidak dalam gangguan jiwa. Kemudian kondisinya merdeka, dan yang terakhir adalah mampu. Kalau misalkan ada dari kelima ini yang tidak terpenuhi salah satunya atau salah duanya, maka ia tidak diwajibkan umroh. Contoh, ketika kalian memiliki teman, ya, dia agamanya adalah Islam. Kemudian dia sudah balik. Dia juga merdeka dan dia adalah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi sayangnya dia tidak berakal sehat. Ya. Lalu apa hukumnya? Maka umroh, ketika dia ingin umroh itu tidak wajib. Karena kalau dia masuk dalam golongan orang dalam gangguan jiwa, maka dia tidak wajib melaksanakan umroh. Tapi kalau di antara kalian sudah agama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu, artinya sudah terpenuhi kelima syarat wajib umroh tersebut, maka laksanakanlah ibadah umroh tersebut. Ya, selagi Allah berikan kesempatan, selagi Allah berikan kesehatan, kalau kelima syarat ini sudah terpenuhi, maka berangkatlah melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya ada syarat sunnah ibadah umroh, yaitu Islam, beragama Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, kemudian merdeka. Ini yang menjadi syarat sunnah ibadah umroh. Mohon maaf ya, syarat sunnah ibadah umroh. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat tahallul. Dan yang terakhir adalah tertib. Berkaitan dengan ihram, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umroh. Kalau tawaf bermakna mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i kalau tahallul itu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. Dan tertib. Maksud dari tertib dilakukan secara berurutan. Yang pertama ihram dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan yang terakhir adalah tahallul. Dan seluruhnya harus dilaksanakan dengan tertib. Kemudian, adapun wajib umroh. Yang termasuk wajib umroh itu ada 2, yaitu niat ihram dari miqat dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Ini merupakan wajib umroh. Jadi, niatnya itu niat ihram dari miqat dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Apa saja yang diharamkan? Baik berupa misalkan membunuh hewan, kemudian melakukan hubungan suami istri jika sudah melakukan suami istri, ya, itulah yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Di antaranya seperti itu. Kemudian, bagaimana tata cara pelaksanaan umroh? Tata cara pelaksanaan umroh yang pertama adalah melakukan ihram.
dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan. Nah, adapun hal yang perlu dilakukan sebagai berikut, misalkan memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir rambut, dan merapikan jenggot. Tidak hanya itu, bisa juga melakukan memakai wewangian, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, dan dilanjutkan dengan membaca labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Seperti itu bacaannya. Setelah melakukan hal tersebut, maka selanjutnya adalah masuk ke Masjidil Haram. Ya, masuk ke Masjidil Haram. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan tawaf dimulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Setelah tawaf dilanjutkan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali. Dan sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di 2 bukit tersebut, berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap Ka'bah. Ya. Lalu setelah selesai sa'i, dilanjutkan dengan melakukan tahallul. Paling sedikit 3 helai rambut. Tahallul ini adalah mencukur. Ya. Setelah tahallul, baru bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya pelaksanaan umroh. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun perbedaan ibadah haji dan umroh terletak pada rukun dan juga waktu pelaksanaannya. Rukun haji itu ada 5, sedangkan rukun umroh ada 4. Ihram ada pada rukun haji dan umroh. Sedangkan wukuf ini tidak ada, hanya ada pada rukun haji. Ya, hanya ada pada rukun haji. Sedangkan untuk umroh tidak ada. Tawaf ada juga ini ya. Kemudian sa'i juga terdapat baik di rukun haji maupun umroh, dan tahallul juga ada. Artinya yang membedakan antara rukun haji dan umroh terletak pada wukufnya. Kemudian waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ibadah haji khusus hanya pada tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tidak boleh melaksanakan ibadah haji di luar tanggal tersebut. Kalau ada yang melaksanakan ibadah haji di bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Syawal, itu tidak sah. Ya, karena ibadah haji khusus dilakukan di bulan Zulhijjah. Kemudian kalau umroh itu kapan saja. Yang terpenting di luar bulan haji, di luar bulan Zulhijjah. Kalau mau melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu lebih afdal. Di bulan Rajab boleh juga, di bulan Syawal boleh juga. Kapan saja. Yang terpenting tidak di bulan-bulan haji. Lantas, apa sih hikmah dilaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut? Yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Beribadah kepada Allah, beribadah itu semata-mata untuk Allah. Dan menghadapkan hati kepadanya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Itu mengikhlaskan seluruh ibadah. Yang kedua, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasannya adalah surga. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Satu umroh sampai umroh yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya.
dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Ya. Kemudian sebagai bentuk menyambut seruan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah menyerukan kepada segenap manusia untuk melaksanakan haji. Dan Allah menjadikan siapa saja yang dia kehendaki untuk bisa mendengar seruannya Nabi Ibrahim. Ya, dan menyambut seruan tersebut. Hal ini berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim hingga saat ini. Yang keempat, dapat terbukanya wawasan. Maksudnya adalah begitu banyak perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Namun para jamaah tetap bersatu beribadah dan sama-sama ingin mendapat ridha Allah. Yang selanjutnya, saling mengenal dan saling menasihati. Artinya, nanti kaum muslimin ketika melaksanakan haji dan umroh tentu bertemu antar negara. Disitulah dapat dimanfaatkan untuk mengenal, saling mengenal, dan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan saling menasehati. Ya. Kemudian dapat juga mempelajari agama Allah. Kalian yang nantinya Allah izinkan, Allah ridhoi untuk berangkat haji dan umroh, merupakan bagian dari bisa mempelajari agama Allah di lingkungan Masjidil Haram dan di lingkungan Masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama, haji, umroh, dan lainnya, sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. Itulah hikmah diwajibkan atau hikmah Allah menganjurkan melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Nah, sekarang ini pertanyaan untuk kalian. Kemarin sempat ramai di jagat media sosial tentang ibadah haji dan umroh menggunakan metaverse. Bagaimana menurut kalian? Nah, nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, karena semakin hari semakin canggih teknologi yang ada di sekitar kita. Sehingga muncullah argumentasi melaksanakan ibadah haji dan umroh menggunakan metaverse. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah. Cukup dari rumah kalian bisa itu melaksanakan ibadah haji menggunakan metaverse. Ya. Silahkan ya nanti ditulis bagaimana menurut pendapat kalian. Nah, anak-anak, demikianlah materi umroh pada hari ini. Bapak meminta maaf mungkin baik dari perkataan Bapak atau dari tampilan slide ada yang kurang berkenan di antara kalian. Bapak mohon maaf, semoga Bapak bisa terus lebih baik, terus berusaha lebih baik menampilkan tampilan yang terbaik untuk kalian. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Jangan lupa ilmu yang kalian dapatkan ditulis ataupun nanti didengarkan berulang-ulang agar kalian paham. Kalaupun ada yang tidak dipahami juga silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.